Kita tahu kalau dokter udah bilang doa aja tuh kayak tidak ada kepastian ini. Ya bagi kita emang gak ada kepastian ya kalau dokter bilang kayak gitu. Tapi bagi Tuhan, hey, nothing is impossible. Hari ini aku mau share kesaksian pribadi, yaitu strange disease, yaitu penyakit aneh yang ada dalam diriku, yang aku alami bukan sekali tetapi 2 kali. Penyakitnya penyakit yang sama? Enggak, penyakitnya berbeda. Oke, a life journey of Claudia without she realizing the danger lurking from within her. Oke, dulu aku punya bad habit yang menurut aku nih cukup parah ya. Di sini ada yang nggak suka makan sayur? Ada? Ada banyak? Iya, senyum-senyum tuh, ya kelihatan dari sini. Iya. Oke, jadi dari pola makan yang berantakan, terus aku nggak nurut sama mama. Masakan mama udah bikin capcay, udah bikin yang enak-enak gitu. Tapi aku kayak enggak deh, GoFood aja, makanan fast food, McD Burger King, wah. Nah, dari banyaknya kebiasaan buruk yang menumpuk, itu bertahun-tahun ya teman-teman. Oke, next slide. Aku mengalami sakit yang luar biasa. Pada tanggal 12 September 2021, perut aku tuh sakit banget sampai aku nggak bisa jalan. Aku bilang ke papa mama tolong anterin aku ke klinik, ke rumah sakit, pokoknya cepet deh, urgent. Tapi papa mama nanggepinnya tuh kayak, alah paling datang bulan biasa gitu. Dan kebetulan pada saat itu aku sedang datang bulan. Nah setelah itu aku udah saking parahnya, itu aku bener-bener panas, demam, pokoknya nggak bisa jalan, mau ngomong aja itu sulit banget karena sakit dari perut itu tuh sampai ke otak gitu. Nah pada tanggal 13 September ini aku dilarikan ke rumah sakit Risa di Lombok. Oh ya by the way, aku orang Lombok. Ada yang tahu Lombok di mana? NTB. Ya, sekarang aku lagi di NTT. Ya, agak cukup jauh mainnya ya. Oke. Tanggal 14 September ini aku dimasukin selang karena aku didiagnosa pembengkakan usus halus. Nah ini cukup parah ya, karena sakitnya itu seluruh perut aku nih sakit banget, nggak bisa ngerasain apapun kecuali rasa sakit. Itu dimasukin selang sampai ke lambung, jadi tuh harus tahan yang, dipaksa masuk gitu. Jadi aku selama 2 hari puasa sebelum akhirnya aku dioperasi. Nah di tanggal 17 ini recovery-nya. Tanggal 15 aku operasi. Nah dokter sebelum operasi itu dokter bilang ada kemungkinan yang Claudia akan hadapi. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu akan dilakukan operasi besar. Operasi besar itu artinya di anestesi seluruh tubuh gitu. Jadi total nggak sadar gitu loh. Nah terus yang kedua, rahim diangkat. Rahim diangkat teman-teman, girls you know what it means? Gua nggak bisa punya anak, itu artinya. Dan yang ketiga adalah kematian. Karena sebelum operasi, papa aku sekeluarga itu sudah tanda tangan surat kematian. Jadi udah bersiap-siap ini ya Bapak Ibu, anaknya ada kemungkinan Claudia passed away. Nah, dilakukanlah operasi yang berjalan sekitar 1,5 jam dan itu jahitannya sepanjang 15 cm. Kalau teman-teman mau ukur tuh segini. Jadi itu aku tanya sama Cece Angel tuh by the way kakakku. Aku perkenalannya singkat banget ya tadi. Iya singkat. Oke. Kalau ibu
ibu hamil di operasi itu sekitar 10 cm kata kakakku. Aku 15 cm. Jadi emang bener-bener tuh perutku tuh dicari gitu ususnya ini mana yang bermasalah. Akhirnya usus buntuku itu dicabut dan itu disedot ada apa namanya itu nanah. Di sini bilangnya nanah ya. Ada nanah di dinding rahimku. Jadi itu udah masuk ke rahimku tuh parah banget. Dan ada bagian usus yang dipotong lalu disambung lagi. Itu karena di bagian usus tuh udah parah banget. Oke, setelah operasi 1,5 jam itu berjalan, setelah itu aku nggak rasa apapun ya. Tapi setelah 3 jam, itu pasca operasi itu luar biasa sakitnya. Wih, sakitnya kayak apa ya? Aku nggak bisa gambarin secara jelas. Itu sakit yang buat aku tersadar kayak ternyata ini hasil bad habit aku gitu loh. Yang bertahun-tahun aku nggak peduliin yang kayak aduh bodo amat deh makan makanan fast food aja deh mah gitu. Ternyata ini akibatnya, konsekuensinya gitu. Oke, next slide. Aku pada saat itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tolong dong buat aku jadi pribadi yang baru. Buat aku jadi pribadi yang kuat gitu loh Tuhan. Aku curhat ke Tuhan seperti itu. Dan ternyata Tuhan bantu. Recovery-nya itu cepat banget. Cepatnya itu 2 minggu itu aku bisa naik motor. Mujizat banget itu. 15 jahitan 2 minggu langsung bisa bawa motor. Oke, fell apart. Nah ini penyakit kedua aku. Fell apart. Setelah pulih dari operasi 2 minggu kemudian Claudia mengalami gatal. Nah jadi setelah rawat jalan itu aku mengalami gatal yang pertama tuh dari mata terus menjalar gitu ke kepala. Aduh ini apa gue kutuan ya apa gimana ya kok tangan juga apa digigit nyamuk tapi kok sampai daerah bawah juga gitu. Kenapa ini kenapa? Nah aku sembunyiin itu dari mama papa gitu. Kayak aduh apaan sih ini kok ganggu banget gitu loh. Baru kemarin dioperasi kok sekarang udah gatel sekujur tubuh gitu, udah merah-merah. Dan pada saat itu mama notice, kamu kenapa? Akhirnya diperiksa ke dokter, dokter bilang ini cacar air. Oke akhirnya di ruang IGD itu aku diem diri gitu. Dan rasa sakit yang awalnya cuma merah-merah, gatel-gatel itu seketika itu terbakar. Nggak tahu kenapa kayak kulit aku tuh, rasanya merah. Next slide. Ini teman-teman bisa lihat, kurang jelas ya. Ini gatel banget, itu tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, merah semua. Dan ini tanda-tanda yang merah itu gatal-gatal seperti digigit nyamuk itu berubah menjadi hitam dan kulit aku mengelupas bukan bagian kepala tok tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Next slide. Nah ini udah hitam banget mukaku. Jadi mukaku yang awalnya sehat gitu ya, bisa dibilang sehat, tiba-tiba merah lalu menghitam dan bagian mataku itu mulai nggak bisa ngelihat jarak pandang 1,5 meter itu aku udah nggak bisa lihat, burem banget. Dan ini ada cece aku yang support aku. Oke ini 7 hari dirawat di Lombok. Nah setelah kurangnya penanganan dari dokter, aku dibawa ke Sanglah, Bali. Jadi aku naik ambulans antar pulau. Ya biasanya kita ambulans ini antar kota gitu, ini antar pulau gitu, ikut naik kapal. Oke, next. Nah ini kulit aku bener-bener ganti kulit, kayak kulit ular gitu ya.
gantinya tuh bukan mengelopeknya tuh bagian punggung aja enggak, tapi bagian muka, sekujur tubuh deh. Sampai aku mau pipis itu sampai 30 menit dan pup itu sampai 2 jam, sekitar 2 jam karena di bagian bawah itu tuh juga mengelupas gitu loh teman-teman. Jadi sakitnya luar biasa. Aku teriak Yesus, Yesus, aku teriak nama Tuhan. Di situ aku berserah, kayak aku udah nggak kuat gitu. Aku curhat lagi ke Tuhan. Aku udah berserah diri Tuhan waktu sakit yang pertama, tapi kok Tuhan kasih lagi sih penyakit yang seperti ini. Dan sempat aku kayak menyalahkan Tuhan gitu karena saking aku bener-bener gak kuat gitu. Ini sebenarnya keluar darah. Oh nanti di next slide ya. Ya teman-teman siap-siap ya. Ini kain berganti kasa yang awalnya cuma ditutupin pakai kain, ternyata tidak bisa. Itu harus dilap-lap pakai kain kasa dengan air garam. Jadi ya teman-teman tahu ya, baru habis berdarah gitu ya, langsung disiram air garam, gimana rasanya? Mantap. Oke, next slide. Nah ini aku udah tepar, aduh terserah deh gimana dah, aduh udah nggak bisa pikir jernih gitu. Pada saat itu aku kayak wah udah pandangan buram, udah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Next slide. Dan ini keadaan aku pas di Bali. Ini aku didiagnosa penyakit toxic epidermal necrolysis, yaitu penyakit mematikan, penyakit yang sangat langka. Mungkin teman-teman baru pertama kali ya lihatnya, baru pertama kali ya. Iya, aku juga sih ini pas mengalami, oh ada penyakit seperti ini ya ternyata. Dan penyakit ini timbul karena ada reaksi kimia. Wait, let me search for you guys. Akibat obat dari obat operasi sebelumnya. Nah jadi aku dikasih obat yang banyak banget, antibiotik, terus anti nyeri dan lain-lain. Ternyata ada salah satu obat yang gak cocok dengan tubuh aku. Oke, jadi pas sampai sana ada 7 dokter yang menangani aku. Ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam, dokter kulit, sama dokter mata. Ya teman-teman masih ingat ya, mataku hampir buta. Oke, ini diperiksa, diambil sampel darah dan ya perawatan. Next. Nah ini dia teman-teman, konsekuensi kalau aku tidur terlalu lama. Aneh ya, aku tidur terlalu lama keluar darah. Nggak tidur ya kecapean juga gitu, nggak ada energi gitu. Mau makan sulit, mau buka mulut aja itu tuh mulut berdarah di sini. Karena itu kan berganti kulit ya, jadi pas nganga itu langsung ngalir darah. Wah, itu mau makan salah, disentuh orang mau dibantuin gitu, mau ngangkat gitu misalnya mau duduk atau apa, itu salah. Karena kenapa? Karena ini kan kulit masih baru ya, istilahnya kayak kulit apa ya, ya pasca luka gitu loh. Kan kalau dipegang kan kita langsung wah gitu. Nah ini apalagi sekujur tubuh gitu. Oke, jadi dari di rumah sakit itu aku udah berserah diri, Tuhan kalau Tuhan mau panggil aku silakan Tuhan, jangan memperpanjang Tuhan. Aku curhat ke Tuhan seperti itu. Dan ada satu lagu yang sangat menguatkan aku, dan sebenarnya lagu ini tuh tentang ujilah aku Tuhan. Yaitu lagu yang sangat menguatkan aku di saat udah istilahnya bahasa kerennya tuh skratul maut gitu, udah di ujung maut gitu. Wow. Oke, next. Dan ternyata setelah aku menyadari kesalahan aku ngomong gitu ke Tuhan kayak, kenapa aku Tuhan, kenapa aku percaya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah.
Aku hanya melihat penyakitku yang sekarang, aku hanya melihat keterpurukan aku yang sekarang, tapi nggak ngeliat apa maksud Tuhan dari aku diberikan kesempatan ini gitu, kesempatan yang menurut aku sekarang ini tuh kesempatan luar biasa untuk mengalami hadirat Tuhan. Dalam keterpurukan, ya aku nyanyi lagu itu dan pemulihannya yang ini, penyakit yang kedua, ini jauh lebih cepat, sangat cepat, dan dokter yang memvonis ini aku tuh kayak aduh kayaknya nih pasien bakal lewat gitu, karena karena dokter itu sempat bilang ya udah ibu doa aja. Ya kita tahu kalau dokter udah bilang doa aja tuh kayak tidak ada kepastian ini. Ya bagi kita emang nggak ada kepastian ya kalau dokter bilang kayak gitu, tapi bagi Tuhan, hey, nothing is impossible. Nah ini masa pemulihan aku. Ya di gambar ketiga tahu ya siapa ya? Singer di sini ya? WL juga ya? Weh cantik sekali kakakku. Oke, an ordinary girl, gadis yang biasa saja, tapi kalau jalan dengan Tuhan yang luar biasa itu, aku juga menjadi gadis yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Oke, mantap sekali. Nah teman-teman, itu dia kesaksian dari aku. Terima kasih doa dan dukungan dari gereja GSJA Amazing Grace, dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Thank you, shalom.